Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Jumpa lagi di Kusuka Vlog. Kali ini saya membuat bolu pandan buttercream gula aren. Ovennya nggak pakainya baking pan teman-teman. Gimana caranya? Begini cara buatnya. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahannya. Antara lain nih, ada tepung terigu pro sedang, kemudian margarin, juga ada gula pasir, dan 6 butir telur ya. Ini kira-kira beratnya itu 365 gram ya. Kemudian ada susu bubuk, pasta pandan, vanili, dan juga emulsifier atau SP, dan minyak sayur teman-teman. Untuk mereknya terserah teman-teman. Ini saya pakai semuanya merek ekonomis teman-teman ya. Tapi hasilnya insya Allah enak ya. Nah pertama-tama atau tahap awal yang kita harus lakukan, kita carikan dulu margarinnya dengan minyak sayur dengan metode double boiler ya. Jadi ini tuh gampang banget. Jangan sampai margarinnya itu menjadi bening teman-teman, lemaknya udah pecah, nanti hasilnya kue bolunya tuh akan kering. Jadi gimana dong caranya? Kalau airnya sudah mendidih, kita naikkan margarinnya seperti ini, lalu matikan aja apinya ya. Nah ini apinya kita matikan, kemudian kita aduk-aduk aja terus karena masih dalam keadaan panas ya. Kalau udah, ya udah kita sisihkan kalau semuanya sudah cair. Nah, kita sisihkan dulu biar nanti dingin-dingin. Nah, sekarang kita siapkan stand mixer atau mixer yang teman-teman punya. Ini masukkan telurnya, gula pasir, dan juga vanili. Ini vanili saya ternyata udah habis teman-teman. Lupa dicek ya. Tapi nggak apa-apa. Ini cukup kok. 1 sendok teh aja ya. Untuk biar nggak amis gitu nanti bolunya ya. Oke, ini kita mixer dalam keadaan atau kecepatan rendah dulu ya. Ini teman-teman emulsifiernya atau SP-nya belum saya masukkan ya. Jadi ini mixernya nggak lama-lama, 1 menitan aja gitu ya. Asal gula larut, telurnya sudah mulai berbuih atau mengembang dikit gitu udah matiin ya. Nah kalau sudah seperti ini adonannya, tadi kecepatannya saya pakai sampai nomor 5 ya. Ini kita berhentikan dulu, kemudian kita masukkan tepung terigunya yang sudah kita ayak sebelumnya, biar nggak ada yang bergerindil atau menggumpal nantinya ya. Ini kita masukkan aja seperti ini, kita mixer lagi teman-teman, nggak usah lama-lama, yang penting tepung terigunya semuanya menyatu atau rata ya. Ya paling lama 1 menit lah ya, paling lama tuh. Ada juga jadi macam-macam mixer atau stand mixer itu yang kapasitasnya berbeda. Semakin besar kapasitasnya, dia kecepatannya juga makin. Mungkin di kecepatan stand mixer saya yang kecil ini kecepatan 5 tuh udah tinggi banget. Ternyata untuk kapasitas yang besar itu dia mungkin di 3 aja mungkin sudah ya, sudah bisa cepat gitu. Nah ini setelah seperti ini teman-teman, terigunya sudah tercampur rata, kita masukkan SP-nya atau emulsifier ya. Pastikan juga SP-nya itu masih bagus teman-teman, warnanya tuh biasanya bening ya. Nah di sini kita mixer kembali. Nah kalau tadi nggak lama-lama, ini rada lama. Lamanya sampai kapan? Sampai dia putih, pucat, dan berjecat teman-teman gitu ya. Pertama, seperti biasa kita aduk dulu di kecepatan rendah, kemudian sedikit demi sedikit kita naikkan kecepatannya sampai maksimal ya. Kenapa?
eh, kalau metode ini tuh dia nggak lama-lama teman-teman. Adonannya itu cepat berjejak, itu kira-kira 6 menitan ya. Nah, setelah sudah mulai mengembang, sudah akan kita angkat, baru kita masukkan susu bubuknya seperti ini ya. Nanti pinggir-pinggirannya kita bantu pakai spatula. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini konsistensi adonannya berjejak kental seperti itu. Jadi insya Allah nanti kue kita tuh atau bolunya nggak bantet. Walaupun ini saya hanya memakai baking pan teman-teman ya. Nah teman-teman, di step ini, langkah ini, teman-teman tuh sudah harus memanaskan baking pan-nya ya. Jadi ada alas tuh ya, baking pan itu kan ada alasnya di bawah, itu yang kita panaskan. Terus tipsnya tuh bisa dialasi pakai pasir teman-teman ya. Jadi nanti matangnya bawahnya itu nggak cepat gosong dan insya Allah merata. Oke teman-teman, kita balik dulu ke adonan yang tadi. Ini margarinnya kita masukkan dengan pasta pandan. Saya masukkan adonan telur ini sedikit dulu supaya nanti saat kita masukkan ke adonan yang lebih banyak, kita nggak lama-lama lagi untuk mengaduknya gitu ya. Namanya tuh teknik pancing kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, di memasak juga ada pancing-memancing loh teman-teman. Bukan hanya mancing aja tuh di kolam susu. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, nah ini udah tercampur rata semuanya. Pakai teknik balik ya teman-teman ya. Jangan diaduk sembarangan. Biar nanti adonannya tuh nggak encer. Kalau encer, dia akan bantet teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, konsistensi adonannya masih tetap kental. Satu arah saja dan dibalik aja spatulanya seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah udah merata. Baking pan-nya saya pakai ukuran diameter 24 cm teman-teman. Cukuplah untuk 6 butir telur yang ukurannya tuh sedang ya. Oke, seperti biasa sebelumnya kita harus olesi dulu dengan Carlo. Carlo itu campuran dari minyak sayur, terigu, dan juga margarin. Perbandingannya 1:1 ya. Atau teman-teman mau pakai mentega aja deh, atau terigu ribet misalnya, boleh ya. Asal merata aja dan jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita banting-banting seperti ini biar udara yang terperangkap tuh keluar gitu ya. Nah teman-teman, di baking pan ini kan ada bolongan tuh pinggir-pinggirannya. Itu harus tertutup ya, jangan kebuka. Dia nanti kebukanya kalau sudah mau matang. Oke, ini karena videonya cepat, saya harus jelasin cepat juga ya teman-teman. Setelah panas tadi kita naikkan, kita tutup, kita setting sampai 60 menit ya. Apinya kecil ya teman-teman ya, kecil aja. Tapi waktu memanaskan tadi kalau bisa sedang, jadi 10 menitan kita panasin dalam api yang sedang ya. Oke, sambil kita menunggu tuh 60 menit kan lama tuh. Nah, ini kita buat buttercreamnya. Kalau biasanya buttercream dengan gula halus pakai susu kental manis, kali ini saya pengen pakai gula aren, teman-teman. Nah, di sini punya 50 gram gula aren yang kita sisir ya sampai halus, kemudian 50 gram juga butternya atau margarinnya. Kok aneh ya pakai gula aren gitu ya. Ini teman-teman coba deh. Rasanya itu tradisional, kuenya tuh kekinian tapi buttercreamnya tuh apa ya, cita rasanya tuh enak banget. Enak banget. Nanti kita padukan dengan keju dan juga meses ya. Nonton sampai habis ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah ini sudah 60 menit teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia menul-menul seperti ini. Perbedaannya kalau di oven itu dia di atasnya pasti akan coklat gitu teman-teman ya. Jadi kalau pakai baking pan seperti ini, atasnya dia tetap kering aja seperti ini, tapi nggak secoklat kalau kita oven. Oke. Nah tadi juga tipsnya waktu di baking pan misalnya 60 menit nih, kurang 10 menit itu kita bisa putar. Tadi tuh ada lubang-lubang di baking pan, kita putar jadi kelihatan. Ini dia teman-teman, walaupun sedikit kulitnya tuh ada cacat dikit nggak apa-apa lah ya. namanya juga belajar ya teman-teman ya. Oke, kita balik seperti ini. Nah alhamdulillah kue bolu pandan buttercream gula aren.
Wah, walaupun pakai baking pan, hasilnya tuh nggak kalah teman-teman. Wanginya tuh kemana-mana. Wangi pandannya itu loh, ya. Walaupun pakai pasta teman-teman, ya. Oke teman-teman, jangan lupa di-recook di rumah ya. Dan sekarang kita olesin dulu dengan buttercream yang sudah kita buat tadi. Ini nggak enak teman-teman, beneran deh. Dicoba deh teman-teman, asal gula arennya tuh yang bagus ya, jadi jangan ada campuran gula pasir gitu. Nah ini kita padukan dengan keju parut, teman-teman mau pakai taburan kenari juga enak sebenarnya ya, kacang-kacangan gitu boleh lah. Nah ini saya pakai aja yang ada. Teman-teman suka keju dan teman-teman anak-anak di rumah suka keju dan juga coklat ya sudahlah saya kasih seperti ini. Tapi ternyata tuh enak banget teman-teman. Beneran. Ini teman-teman harus coba, caranya mudah ya. Nah, kita taburin seperti ini sesuai selera. Ini sudah jadi teman-teman. Sekarang kita cicipin dulu rasanya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya di video ini saya terlalu banyak ngocehnya, monggo di komen gitu. Wah, Mbak jangan terlalu banyak ngocehnya gitu. Nanti aku kurangin deh. Gitu ya. Nggak apa-apa, ini supaya nggak sepi aja teman-teman ya. Alhamdulillah ini dia teman-teman. Bisa lihat kan pori-porinya itu loh. Nggak seperti kalau kita bikin bolu yang tekniknya itu berbeda ya. Nah ini pori-porinya rapet tapi dia tetap ringan teman-teman, nggak seret di leher ya. Dan gulanya itu manisnya pas. Nah tuh kan teman-teman bisa lihat ya, dia tetap kembali walaupun udah dipencet-pencet gitu kayak spons, tapi dia nggak kering teman-teman, beneran deh. Ini buttercream keju coklat, alhamdulillah. Pinggirannya juga walaupun nggak kering-kering amat, tapi sudah pas untuk baking pan seperti ini. Nah, enak banget rasanya, alhamdulillah. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Terima kasih yang like, share, dan juga komen. Terutama yang juga yang subscribe ya. Subscribe-nya gratis loh teman-teman, beneran deh. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi nanti ya di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.